and welcome to Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today on this video we're gonna talk about what's the difference between forget plus gerund and forget plus to infinitive. Jadi hari ini di video kali ini kita mau bahas tentang apa sih perbedaannya forget kalau ketambahan gerund dan forget kalau setelahnya itu ada to infinitive. Nah, teman-teman, gerund itu apa sih? Bener banget. Gerund itu adalah bentuk dari verb ing, tapi dia itu bukan kata kerja ya. So next, to infinitive. Nah, to infinitive itu adalah to yang diikuti oleh kata kerja pertama. Dia juga bukan kata kerja asli. So today kita bakal bahas dua ini, but before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe and the notification below cause we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas forget plus gerund terlebih dahulu. Apa sih itu forget plus gerund? Nah, forget plus gerund ini dia punya different meaning dengan forget plus to infinitive. Kalau forget plus gerund itu digunakan ketika dia forget what has happened. Dia lupa apa yang sudah dia lakukan. Jadi misalkan dia itu sudah melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan ini udah dilakukan, sudah dia selesaikan, but dia lupa. Nah, itu forget plus gerund. Contohnya gimana? My mother forgets buying a cake. Nah, padahal cake-nya itu mungkin udah ada di dalam kulkas, atau mungkin cake-nya itu sudah ada di tempat yang sudah dia taruh, tapi dia lupa. Nah, my mother forgets buying. Nah, yang mana yang disebut gerund? Yang disebut gerund itu adalah buying. Forgets-nya ini dia menjadi kata kerja. Nah, ini dia menjadi gerund. Seperti yang tadi Miss bilang, karena gerund itu adalah bentuk ing daripada kata kerja. Nah, buying ini bukan sebagai kata kerja utama atau sebagai kata kerja asli, melainkan dia berkedudukan sebagai gerund. My mother forgets buying a cake. Ibuku lupa membeli kue. Nah, padahal kuenya itu sudah dibeli. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian melakukan suatu hal yang misalkan udah kalian lakuin nih. Misalkan kalian, yang common itu dalam kehidupan itu misalkan kayak lupa ngunci pintu rumah. Misalkan kalian udah ngunci pintu rumah kemudian tidur. Dan kalian terbangun lagi, kalian mikir, tadi pintu udah dikunci belum ya? Padahal udah. So you can say forget plus gerund. Nah, yang kedua kita ada forget plus to infinitive. Forget plus to infinitive ini sebenarnya beda meaning enggak, tapi beda maksud teman-teman ya. Jadi beda penggunaan. Forget plus to infinitive ini adalah forget what to do atau what have to do. Jadi kayak kita tuh lupa apa yang mau kita lakukan. Nah, bedanya ini sudah dikerjakan, yang ini belum dikerjakan. Kalau yang tadi kan kayak misalkan belum beli kue, padahal kuenya tuh udah dibeli. Kalau yang ini, misalkan emang benar-benar belum beli kue, gitu. Nah, dan dia lupa. Contohnya, kita punya di sini ada the students forget to do their homework. Nah, para murid-murid lupa untuk mengerjakan tugas atau PR-PR mereka. Padahal misalkan hari ini tuh dikumpulin, tapi ternyata mereka dengan serempak lupa ada PR. Oh, ternyata ada PR hari ini. Nah, mereka belum mengerjakan. Jadi mereka melupakan sesuatu yang belum dikerjakan. Sedangkan yang ini lupa akan sesuatu yang sudah dikerjakan. So, teman-teman, nah, yang dimaksud dengan to infinitive adalah ini. To-nya di sini dia adalah to yang ini, sedangkan to infinitive atau yang biasa kita simbolkan dengan to plus verb one. Nah, verb one-nya itu yang ini. Kenapa sih verb one? Kenapa nggak verb to? Karena to infinitive itu tidak bertemu dengan kata kerja kedua atau kata kerja ketiga. Terlebih juga kata kerja yang ketambahan s atau es gitu. Jadi biasanya kalau ada to plus kata kerja itu pasti to infinitive. Misalkan kayak to do, to go, atau mungkin to buy. Nah, kita tidak pernah menemui kayak misalkan to did. Nah, to did itu kan berarti to. Setelahnya did berarti itu salah teman-teman. Statementnya salah. Harusnya to itu diikuti dengan kata kerja pertama. Nah,
Oke, itu sekilas tentang to infinitive ya teman-teman. Jadi ini yang dimaksud dengan forget plus gerund dan forget plus to infinitive. Oke, buat teman-teman yang udah paham, bisa tulis contoh versi kalian di kolom komentar. Apa itu contoh dari forget plus gerund dan forget plus to infinitive. Oke gitu ya, bikin contohnya dan we will check later, kita sharing aja. Dan jangan takut salah bikin contoh, karena dari kesalahan kita belajar. So that's it ya teman-teman, see you in the next occasion. Stay on Bahasaku Inggris, still with me Miss Kijah, bye-bye.